Pak Wihadi, seperti apa evaluasi kinerja APBN di awal tahun ini oleh DPR? Ya, saya kemarin Menteri Keuangan baru merilis evaluasi APBN dan saya kira kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dan apa dengan angka-angka yang disampaikan memang ada defisit anggaran, tapi hal tersebut sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena kalau kita melihat bahwa defisit anggaran ini juga banyak faktor yang membuat adanya defisit. Nah, kalau itu dikaitkan dengan permasalahan penerimaan negara, memang Januari itu memang ada koreksi penerimaan negara, memang karena adanya permasalahan pajak kontek yang pada saat itu memang kita semuanya juga mendengar bahwa banyak penerimaan yang terhambat karena permasalahan sistem kontek tersebut. Kemudian, tapi kalau kita melihat dari bidang lain, artinya PNBP kita juga melihat normal-normal saja dan bahkan cukup baik. Dan ini penerimaan yang lain juga saya kira tidak terlalu menjadi masalah. Jadi saya kira apa yang menjadi defisit yang 0,3% itu saya kira bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan karena kita tidak bisa membandingkan tahun lalu karena tahun lalu itu di bulan Januari kan pada saat sedang pemilu. Jadi saya kira semuanya masih menjadi sesuatu hal yang masih kita lakukan under control dan ini kita melihat bahwa kedepannya masih ada pada saat nanti Q2 kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik dan juga saya kira penerimaan juga akan bertambah. Masih terkait dengan kinerja APBN, kita tahu penerimaan pajak di Januari dan Februari ini menurun dan menurut pemerintah ini masih dalam penurunan yang wajar. Tapi seperti apa perspektif DPR? Ya begini, kita paham bahwa Januari Februari itu kan memang sistem yang ada itu kan berganti menjadi kortek. Nah ini kan memang banyak dikeluhkan dunia usaha mengenai masalah sistem penerimaannya dengan sistem kortek itu. Dan kami paham juga bahwa ini bukan karena permasalahan daripada perekonomian kita, tetapi ini bagi pada waktu aja yang terlambat untuk melakukan penyetoran kepada masalah pajak. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa PNBP juga dalam angka yang cukup baik dan juga penerimaan yang lain juga cukup baik dan cukai dan segala macam masih cukup baik. Nah ini saya kira hal inilah yang menunjukkan bahwa memang perspektif kita bahwa kita memahami bahwa ini adalah masa transisi daripada sistem kontak yang ada. Jadi saya kira dunia usaha tidak perlu cemas dalam hal ini karena adanya penerimaan yang kurang, penerimaan yang defisit dan juga PDB defisit, saya kira tidak jadi suatu masalah yang perlu dikhawatirkan. Baik, di sisi lain kita tahu juga pemerintah ini melakukan penghematan anggaran atau efisiensi. Apakah ini juga akan berdampak buruk pada penerimaan negara dalam waktu dekat? Saya kira begini, justru dengan efisiensi itu kita bisa melihat bahwa pemerintah benar-benar efisien di dalam melakukan belanjanya. Dan kita melihat bahwa di sini bahwa belanja pegawai tetap dilakukan itu tidak ada efisiensi. Dan yang ada adalah belanja barang dan belanja modal. Dan itu pun belanja barang dan belanja modal adalah memang belanja-belanja yang kita tidak dianggap bahwa itu adalah merupakan belanja negara yang sangat perlu kita efisiensikan. Karena ini sebenarnya dampak daripada pertumbuhan ekonominya dengan belanja-belanja yang diefisiensikan ini tidak terlalu kelihatan, saya kira. Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dalam efisiensi itu misalnya kita bicara mengenai pembelian ATK atau perjalanan dinas itu kalau itu dikurangi maka itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dalam masalah membuat daya beli masyarakat itu menurun. Tetapi kalau kita lihat bahwa program Pak Prabowo dalam Januari Februari itu adalah makan bergizi gratis, saya kira ini sebenarnya program yang bisa mendongkrak daripada pembelian, kita bisa membuat daya beli yang naik dengan adanya program makan bergizi gratis itu.